Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda melihat seorang ketua DPR yang diduga meminta saham Freeport dengan mencatut nama presiden, tapi akhirnya menyerang balik si pelapor dengan melaporkannya ke polisi? Saya sudah bertemu dengan Menteri Sudirman Said. Saya tanya, ini memang benar apa tidak ini? Kuat tak ini data ini? Menurut dia benar dan kuat. Kalau sudah benar, kalau tidak usah berkelit lagi, cari ke substansinya. Jangan bicara yang apa legal standing. Kalau itu terjadi, itu kan mencederai martabat DPR dong. Mari kita jujur kepada bangsa ini ya. Bangsa udah lelah dengan kelakuan politisi ini. Dan kita tahu betul bahwa republik ini, coba Anda lihat sekarang, utang kita sudah rupa ya, kedaulatan kita dirampok orang, masa begini juga? Tahu malulah sedikit ya, kalau Anda ini memang mencintai bangsa ini, mencintai negara ini. Kalau tidak, lakukan apa saja. Buya, ini kalau kita lihat dorongan masyarakat, baik itu yang membuat petisi online, kemudian juga dari masyarakat NTT yang merupakan daerah pemilihan dari Setia Novanto sendiri, meminta begitu untuk mundur dari ketua DPR terkait kasus ini. Dan ini tidak pertama kalinya pernah berperkara begitu ya, kalau kita lihat di MKD. Nah, kalau menurut Buya tadi berbicara soal etika seorang politisi, begitu sebaiknya dari ketua DPR ini, dari Setia Novanto, apa yang sebaiknya dilakukan? Saya tentu tidak bisa ya, semua orang-orang itu macam-macam. Tapi kalau kultur Jepang ini sudah harakiri ini. Kalau itu terbukti betul ya, masa muka taruh di mana dong? Ini dia ketua DPR dipilih rakyat, dan sorotan rakyat kepada DPR kan sudah lama, sangat kritikal. Karena DPR itu seperti tidak, rakyat merasa tidak terwakili oleh DPR itu. Terjadi ini lagi. Bagaimana? Kita jujurlah kepada bangsa ini. Jangan macam-macam juga lagi lah. Jangan berkelit ke sini, berkelit ke sana. No, tidak baik begitu itu. Kecuali ini fitnah ya. Kecuali ini kalau tidak benar, baru. Kalau ini benar gimana? Apalagi mencatut nama presiden, wakil presiden. Ini kalau presiden dan wakil presiden tidak tersinggung, saya pikir itu tidak benar itu. Kalau saya tersinggung sangat itu kalau saya. Buya tadi mengatakan sudah berbicara dengan Sudirman Said begitu ya, tapi justru di sini saat ini banyak yang menilai Sudirman Said ini tidak, justru salah begitu tindakannya karena melapor Setia Novanto. Menurut Buya bagaimana? Iya, dia kan seorang menteri ya, dia kan lebih setia kepada bangsa dan negara. Ya. Jadi kalau dia melihat sesuatu itu karena merugikan negara, merusak nama presiden, wakil presiden, dia dengan inisiatif sendiri ya pantas dong. Dia harus melakukan itu. Kalau tidak, dia salah dong. Kalau dia seorang patriot, dia seorang nasionalis, dia harus lakukan itu. Baik, dan kalau kita lihat ini Buya ya, justru malah seperti tidak kompak begitu untuk menanggapi tindakan dari Sudirman Said sendiri, bahkan dari sesama koleganya di kabinet begitu. Kalau Buya sendiri melihatnya seperti apa ini Buya? Kalau yang kita pakai itu bahasa kepentingan pragmatis gitu ya, memang tidak bisa kompak. Tapi kalau kita bicara hati nurani dan kesetiaan kepada bangsa dan negara, kita pasti kompak dong. Tapi kalau hitung-hitungan transaksinya itu tidak akan pernah kompak ya. Itu kan dengan kekuasaan, dengan harta, dengan uang, itu kan seperti orang minum air laut ya. Semakin diminum makin haus itu. Ini yang persoalan kita, persoalan kultur yang sangat mendasar ini. Pakailah hati nurani, saudara. Saya berharap teman-teman ini yang sedang main di panggung politik, pakailah hati nurani, jangan dicederai hati nurani itu. Baik Buya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama. Yang kedua, ini moral kolektif kita bahwa apa yang terjadi seperti ini harus menjadi pembelajaran supaya seluruh elit bangsa dari pusat sampai bawah mulai hari ini menjaga diri untuk tidak melibatkan pada hal-hal yang
dari segi kebenaran, kebaikan dan kepatutan kemudian tidak lagi mencerminkan elit negeri yang patut menjadi teladan. Masih bersama Buya Syafi'i Ma'arif. Buya, tadi Anda menyatakan bahwa presiden, wakil presiden dicatut namanya, kalau Anda pun juga dicatut namanya pasti marah begitu. Nah, seharusnya presiden dan wapres ini melapor tidak ke penegak hukum terkait pencatutan nama ini? Tergantung nanti Dewan Kehormatan itu. Kalau Dewan Kehormatan mandul ya, saya rasa presiden wakil presiden harus mengaku, harus tersinggung dong. Kalau tidak tersinggung, namanya tidak peka. Dan kemarin sebenarnya saya ditanya oleh wartawan TV swasta ya, kalau perilaku elit ini tidak berubah, tetap saja ingin mengejar kekuasaan, mengejar harta benda, RI, Republik Indonesia diganti saja dengan RGI, Republik Garong Indonesia, kepala tanggung. Anda menyatakan, Ibu ya, ini saya kutip ya pernyataan Anda dari media, ada sesuatu yang sudah tidak sesuai etika selaku pejabat negara. Kong kali kongnya sudah dalam. Kan menyebut beberapa nama, ya diteliti saja. Apa nih maksudnya, Bu ya? Iya, karena sudah lama, kita umum sudah tahu tuh. Sudah, publik sudah tahu. Jangan berpura-pura lah. Jangan berpura-pura. Kan bisa, coba umpamanya, kita tanya PPATK itu. Tahu betul tuh ya. Bagaimana aliran uang dan dana segala macam itu. Tanya ke PK, pasti tahu mereka. Hanya kita tidak mau bongkar aja. Kita kan masih apa? Sebab pemerintah dan DPR tidak sepenuhnya di belakang KPK umpamanya. Tidak sepenuhnya membiarkan PPATK berbuat. Padahal itu PPATK, KPK, MK, AKI itu kan hasil gerakan reformasi itu. Hormati dong. Yang membuat undang-undangnya adalah DPR bersama pemerintah. Mengapa kita tidak patuh pada undang-undang peraturan yang kita buat sendiri? Nah, Buya, ini juga kalau misalnya kita lihat di sini dari yang tadi disebut-sebut namanya gitu ya dalam rekaman, kalau kita lihat salah satunya adalah Menko Polhukam. Hampir berbelas kali begitu disebut namanya, tapi seakan dia tidak mau memperpanjang masalah ini, dibiarkan saja begitu. Nah, menanggapi sikap dari Menko Polhukam seperti ini, Buya melihatnya seperti apa? Dia sahabat saya ya, tapi ini kan persoalan hubungan antara manusia, ini bangsa dan negara. Harus dijelaskan, harus dibongkar tuntas. Harus dibongkar tuntas. Tidak ada jalan lain kecuali kita mau merusak bangsa ini, mau menguburkan masa depan kita, mau kita gali kuburan masa depan bangsa, itu lain soal. Harus dibongkar tuntas. Banyak lagi ada dulu persoalan Lapindo, persoalan apa dulu yang satu lagi yang BI dulu ya, tidak selesai itu. Sebelum BLI tidak pernah selesai. Itu yang rugi siapa? Rakyat kita. Dan sekarang saya dengar ya dari sumber yang otentik, ini bulan Januari tinggal 1,5 bulan lagi, ini untuk bayar pegawai negeri aja negara harus utang. Anda bayangkan ini. Ini kan kalau perilaku elit ini baik, sesungguhnya tidak perlu beginilah saudara. Rakyat menderita, negara tidak boleh lemah berhadapan semacam ini. Presiden, wakil presiden harus tegar. Baik, Buya juga mengatakan MKD perlu buat terobosan baru di sini, di mana nanti sudah sidangnya sifatnya akan terbuka dan tertutup begitu ya, tergantung dengan isi informasi yang akan diberikan dalam sidang. Saya akan tanya terkait ini sidang yang nanti akan dilakukan oleh MKD dan apakah penegak hukum juga harus bertindak di saat yang sama. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Berjalan prosesnya, apakah seharusnya penegak hukum dalam hal ini misalnya KPK begitu juga ikut mengusut tuntas kasus ini, Bu ya? Serasa ya semua penegak hukum ya dengan aparat-aparat yang masih punya hati nurani harus bergerak untuk ini. Yang mudah-mudahan aja ini MKD ini betul-betul memuaskan ya, bukan memuaskan artinya betul-betul mereka melakukan tugasnya dengan baik, bukan etika sebenarnya, tapi karena tugas MDK itu MKD itu untuk etika, tapi kan juga menyangkut masalah memperalat, menyebut memakai memakai nama presiden, wakil presiden dan segala macam.
Dan beginilah saudara, kalau seorang beragama secara benar ya dan otentik ya, itu pasti hati nurani berfungsi. Akal sehatnya tidak dibiarkan lumpuh. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan main akrobatik politik ya. Ini jahat sekali dan ini pasti merusak tatanan demokrasi kita yang sudah rusak ini. Baik, Buya Syafi'i Ma'arif, kita lihat apakah ini akan membuka ya setabir semua dan mudah-mudahan memberikan pencerahan dan menjadikan pemimpin bangsa ini seperti tadi kata Buya lebih cinta bangsa dan juga negaranya. Terima kasih banyak Buya Syafi'i Ma'arif sudah bergabung bersama